Wiranto, Suhaila, Aceh, Destiani, Diksi, Pengen usaha apa? Pengen usaha kambing. Kalau nggak kambing, apa? Ternak puyuh. Oke, ya. Bapak yang topi merah tinggal di mana? Palembang. Bapak sehari-harinya apa? Bisnis? Hah? Nggak dengar apa? Bisnis kecil-kecilan juga. Apa tuh kecil-kecilan? Apa aja yang bisa dikelola uang gitu. Hah? Ya masih cari modal dulu, Pak. Cari modal. Oh iya. Jadi sehari-hari kegiatannya apa? Sehari-hari kegiatannya apa? Untuk sekarang belum ada. Untuk sekarang apa? Belum ada kegiatan. Belum ada. Oh iya. Coba kasih lagi nih marbot masjid. Marbot masjid. Jadi selain marbot masjid, Bapak apa? Marbot aja? Ya bantu kakak. Bantu kakak Iya. ngerjain apa? Mau informasi itu dari koperasi nih Pak Prabowo itu. Koperasinya Pak Prabowo. Iya. Namanya apa? Koperasi apa ya namanya sih? Koperasi apa? Koperasi untuk anak-anak SD yang makan gratis itu. Oh, PGN. Oh. Oh iya, makan gratis nasional. Ya. Ya, yuk, Bapak tinggal di mana? Pegangin mic-nya. Bapak tinggal di mana? Ya. Sehari-harinya apa? Seharinya saya belum usaha gitu. Mau buka usaha, mau ngontrak pom gitu. Mau ngontrak pom? Iya. Pom bensin? Iya. Oh iya. Sekarang kedatang ke RDA ya hajatnya apa? Hajatnya pengen punya modal gitu, Pak. Pengen punya modal. Iya. Nanti modalnya buat bikin pom. Pom. Oh iya. Ini pom bensin atau pom mini? Pom bensin. Pom bensin. Iya, mau Oh, ngontrak iya. dulu gitu. Oh iya. Iya. Sip. Yuk sebelahnya. Bapak belakang. Tinggal di mana? Jambi, Di Jambi. Sehari-harinya apa? petani sawit. Petani sawit. Oke. Nah ini data KRD hajatnya apa? Mau kebikin kontrakan. Mau bikin kontrakan. Udah ada modalnya belum? Ada separuh, sedikit gitu. Dikit. Iya. Emang butuh modal berapa? Mau bikin 12 pintu 12 pintu. Di mana bikinnya? di Bahar unit 2. Di mana Di tuh? Bahar di Jambi unit 2. Oh ya, oke. Sip. Yuk bos, sebelahnya bos. Nama siapa bos? Widiatno Pak Haji, Tinggal di mana? di Batang Pekalongan. Pekalongan. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kegiatannya jualan ikan di rumah Pak Haji. Jual Jual ikan laut Pak Haji. ikan laut. Iya. Nah ini data KRDA hajatnya apa? Hajatnya ngelunasi rumah yang saya tempati Pak Haji, yang untuk jualan itu. Oh masih ngontrak. Untuk enggak kontrak. Jadi Disuruh nempati, tapi yang punya suruh jual. Karena saya colek-coleki malah minta dibayar Pak Haji. berapa nilainya? 500 juta Pak Haji. Oh, Dalam iya. minggu ini saya suruh lunasi. Oh iya. Saya boleh. janji-janji terus itu Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Siap Pak Gampang Haji. kok. Ya. Ibu yang kerudung merah namanya siapa? Mic-nya pinjam. Namanya siapa? Andi Saida.
Tinggal di mana? Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sulawesi Selatan. Ya Pak Haji. Terus datang ke RDAY, apa hajatnya? Pingin punya modal usaha Pak Haji. Pengen punya modal usaha. Buat apa tuh uangnya? Rencana bikin toko bahan bangunan. Pengen bikin toko bahan bangunan. Iya, Pak Haji. Oke, yuk sebelahnya. Saya dari Jambi, Pak Haji. Iya, sehari-harinya apa? Kerja di sawit. Kerja di sawit. Bedanya apa sama Bapak tadi? Kerja di sawit, hajatnya mau banyak Kerja di sawit buahnya. bagian apa Ibu? Manjat apa bagian Enggak, ngerontokin? di bawah atau ngutin bagian goyang-goyangin? Ngutin brondol gitu Tante. Oh, mengutin Ya, brodol. biar banyak buahnya, biar berat timbangannya gitu Oh, Pak iya. Haji. Kenapa Ibu nggak manjat pohon Nggak sawit? bisa. Nggak bisa ya. Iya. Takut alat kelaminnya baret-baret ya. Tapi ada satu lagi Pak Haji, anak biar rukun rumah tangganya. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya. Sebelahnya Ibu tinggal di mana? Di Jakarta Pak Haji. Ya. Sehari-harinya buka usaha catering Pak Haji, cuman sekarang ini sepi Pak Haji. Jadi modal untuk yang awalnya pertama buka jadi udah habis dipakai untuk sewa sama karyawan. Jadi sekarang datang ke RD maksain. Pengen usahanya lancar gitu Pak Haji. Jadi yang modal yang kemarin itu ada lagi gitu Pak Haji, biar kan kemarin Sekarang Ibu perlu modal berapa kalau boleh tahu Pak Haji? ya lebih dari 100 Pak Haji. Oke. Yuk nanti diajarin ya. Ya. Yuk belakang. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Radila dari Pekalongan Batang. Ya. Hajat saya ingin melunasi rumah yang saya tempati Pak Haji. Oh sama kayak tadi masnya? Iya, Oh iya. yang 500 juta Masnya itu. jualan ikan, mbaknya apa kegiatannya? Sama Pak, saya juga jualan ikan Pak. Oh iya Iya. iya. Oh iya. Dalam minggu ini juga Pak, saya harus melunasi Pak. Beres. Ya. Ini kan ada yang lagi nyari tumbal. Nanti dikasih 200 juta. Iya Pak. Yuk sebelahnya. Ya, saya Ningsih dari Jogja. Ya. Saya datang sini teringin usaha saya lancar sebab usaha saya ada yang buat jahat lah. Macam usaha saya ditutup biar enggak laku. Habis itu kalau boleh saya hutang saya lunas. Maksudnya usaha Ibu ditutup sama siapa? Orang lah yang tak suka. Kenapa nggak suka sama Ibu? Nggak tahu sebab ramai orang yang niaga dekat situ semua ditutup biar nggak Nah laku. Ibu usahanya apa? Saya jualan ada bakmi Jawa Bakmi Jawa di mana tuh lokasi jualannya? di Jogja. Di Jogja. Iya. Di Jogja. Iya, saya Tapi ditutup. Sial bener. Iyalah, saya baru balik 3 bulan dah sial nih. Iyalah, sial bener. Ya mudah-mudahan hutang-hutang saya yang ditipu orang, yang dicuri orang balik lagi. Boleh, tadi ajarin. Iya, iya. Yuk, sebelahnya. Nama? Fatwal Pak Haji, kemarin udah datang di sini yang terakhir itu. Namanya siapa? Fatwal. Hah? Fatwal. Tinggal di mana? Di Citayam Pak Haji. Ya. Tapi orang Makassar. Oh iya, hajatnya apa? Gini Pak Haji, saya kan bantu orang. Dia minta supaya saya keluarin mobil untuk dia buat dirental. Karena waktu kalau saya pulang dia yang jemput. Akhirnya saya keluarin mobil atas nama saya karena katanya dia tidak bisa lagi keluarin mobil. Jadi pakai nama terus saya panjangin juga saya yang keluarin dia dengan harapan dia mau cicil. Ternyata bulan pertama dan bulan kedua itu dia sudah nunggak. Aku yang bayarin, tapi bulan ketiga keempat dia yang bayar. Terus sekarang itu mobil itu dikasih orang untuk dirental. Mobil itu hilang, dibawa orang lari Pak Haji. Saya jadi stres juga karena pembiayaan nelfon saya untuk bayar itu. Bilang Ibu kalau enggak Ibu akan berurusan dengan yang kepolisian gitu. Emang itu ancamannya dari dia begitu.
itu Bu, debt collector. Tapi kan nanti itu mobil kan ada asuransinya. Tenang aja, enggak. Itu namanya perdata. Tidak pidana. Tenang aja. Walaupun ibu diancam memang harus diancam. Karena kan dia ada pendidikan kolektor. Iya. Nggak apa-apa, diancam wajar lah namanya. Tapi saya minta Pak Haji kalau bisa mobil itu orang yang bawa lari itu supaya dikembalikan. Sekarang yang bawa lari udah seizin Allah belum bawa lari kabur mobil ibu? Maksudnya Pak Haji? Dia bawa lari mobil ibu udah seizin Allah belum? Udah. Ibu ketipu sama si bangsat udah seizin Allah belum? Udah. Ibu jangan lihat sekarang enaknya. Ibu lihat Pak Prabowo waktu jadi presiden. Jadi wakil presiden gagal, bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, bangkit lagi. Sekarang ibu bangkit dong. Makasih banyak Pak Haji. Hah? Terima kasih banyak Pak Haji. Ibu harus bangkit. Pasti Allah kasih saya jalan keluar. Dan dikasih Pasti lebih banyak Allah lagi kasih jalan. rezeki. Iya, kalau ibu nggak bangkit ya nggak bisa Bu. Iya, saya juga pernah ditipu 1,3 M dulu Pak. Ya nggak Saya apa-apa. berharap bisa dibalikin Emang lagi. ibu harus ketipu Bu. Kan hidup ini adalah panggung sandiwara. Kalau di Al-Quran hidup ini adalah permainan dan senda gurau. iya santai aja, ngapain diseriusin. Hidup ini adalah Permainan dan senda gurau. ada di Al-Quran. Jadi jangan bilang, saya besok harus ada duit 100 juta. Saya besok harus duit 500 juta. Allah nggak bisa diancam gitu. Besok harus lah buktinya Pak Prabowo ijab baru sekarang jadi presiden. Tenang aja Bu, pasti terkabul. Tapi terkabulnya kapan? Itu kita serahin sama Allah. Jangan ngancem-ngancem. Nanti ngerinya kita disuruh pulang sama Allah. Terkabul belum kita udah almarhum, betul? Ya. Nah nyantai aja, jadi pasti terkabul. Pasti terkabul Pak Haji. Iya, kalau Presiden Prabowo pasti jadi presiden. Makasih banyak, Pasti Pak. jadi presiden. Makasih banyak, Pasti Pak. jadi Pasti- presiden. pasti Kalau terkabul. Pak Pasti saya Jokowi kaya raya, Pak. pasti jadi. Begitu. Pasti saya Ini kaya kan raya enggak. bisa pensiun. Ya. Pak Haji besok harus ada 500 juta. La. Pasti. Pasti. Bukan harus ada. Kalau harus ada ngancem. Iya, pasti ada. Masa kita kalah sama Pak Prabowo. Prabowo contohnya lah. Nanti ibu sambil naik kuda, Pak Prabowo kan naik kuda juga. Masya Allah, mudah-mudahan Hajatnya Pak Haji. terkabul. Ibu ntar ijab sambil naik kuda. Oh, siap Pak Haji. Bisa? Bisa. Terangin pasti. bos. Mana mic-nya? Yuk. 6 semua. Semua? Ya. 6. Oke. Senyumnya mana? Ya. Wajahnya ditekuk semua ya. Iya. utang. Muka suntuk. Harus semangat ya tadi itu. Jadi pembuka rezeki itu pertama harus yakin dulu. Yakin. Kalau nggak yakin, nggak akan melangkah. Betul? Betul ya, harus yakin dulu. Siap jadi orang kaya belum? Siap. Mau kaya raya? Mau. Iya. Ada syaratnya. Nggak mau syaratnya. Syaratnya berat. Ada 6 hal yang disyaratkan Pak Haji untuk bisa kita jadi terkabul hajat kita. Bisa memenuhi nggak syaratnya kira-kira? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup. Kalau nggak sanggup ya nggak bisa. Karena semuanya ini harus dijalanin, harus dipraktekin agar kita jadi kaya raya. Tidak cukup dengan amin, tapi harus dipraktekin. Siap? Siap ya. Bapak sekalian, untuk kita agar Bos, sebelum lo mulai, Bapak dan Ibu mesti tahu dulu bahwa hidup adalah panggung sandiwara. Hidup adalah senda gurau dan permainan.
Kalau lagu Indonesia namanya Panggung Sandiwara. coba J nyanyi dulu J. Ayo. Lagu kebangsaan. Ayo lagu kebangsaan. Bu perhatiin Bu. Ya. Bahwa hidup ini adalah Panggung Sandiwara. Ayo J. Oke. Panggung Sandiwara ya Ahmad Albar. Niki Astria. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Oke, tepuk tangan dong. Jadi hidup ini adalah panggung sandiwara. Kebetulan Bapak perannya pemilik rumah minta dilunasi 500 juta. Kebetulan Ibu perannya ketipu sama si bangsat. Bapak perannya punya modal, pengen ternak puyuh, pengen ternak bebek, pengen ternak kambing. Ya, apa perannya? Nah nanti punya peran masing-masing. Jangan Bapak bilang sampai kapan ya hajat? Nggak ada sampai kapan. Kalau bisa terkabul, pasti terkabul. Lanjut Bos. Ya. Apa tadi? Setiap kita, nah, masing-masing setiap kita dapat satu peranan. Mainkan. Ayatnya ada di Al-Quran, nanti dicek sendiri lagi. Biar bener nggak sih hidup kok senda gurau dan permainan. Di surat Al-Ankabut ayat 64 bunyinya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun walaib. Artinya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Gak yakin? Buka lagi nanti. Kirain bener ndak Quran masuk bilang begitu. Gak yakin kayaknya ya. Yakin. Senda gurau dan permainan. Yakin. Harus yakin Allah memberikan peran kita masih seperti ini. Tapi kita juga yakin bahwa kita bisa dikabulkan Allah, ada syaratnya, kata Allah kan begitu ya. Bisa dapat piala citra kalau perannya bagus, kalau memainkan perannya serius, beneran. Ada 6 hal yang harus kita pegang. 1, harus menerima takdir dan ketetapan Allah kepada kita saat sekarang ini. Harus diterima dulu. Ada hadis kutsinya begini kalau kita tidak menerima itu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Allah itu untuk meyakinkan kita. Barang siapa yang 1, tidak rela
tidak sabar, tidak legowo atas cobaanku. 2, tidak bersyukur, tidak mensyukuri segala nikmatku. 3, serta tidak rela, tidak ridho terhadap ketetapan dan keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Nah, kebetulan ibu yang belakang tadi dikasih takdir Allah, mobilnya dibawa kabur. Terima dulu takdir Allah. Ibu ketipu dulu 1 miliar berapa tadi, atau 100 berapa juta? 1,3 miliar. Nah, terima dulu tuh takdir Tuhan. Jangan ibunya ngebrontak. Nggak boleh. Bapak terima dulu tuh, si pemilik rumah udah keluarin angka, bayarin aja Pak nih rumah 500 juta. Minggu ini ya Pak, terima dulu tuh takdir Tuhan, karena itu udah ucapannya si Bapak, si pemilik rumah tuh udah terucap, si Bapak harus lunasin. Terima dulu takdir Tuhan, kalau Bapak jadi marbot masjid, tapi bisa sedekah 2 juta. Karena banyak yang bukan marbot masjid, yang punya mobil, yang punya kontrakan, nggak bisa sedekah 2 juta. Tapi Bapak bisa. Terima dulu takdir Tuhan. Bahwa Bapak mau ternak kambing, nggak punya modal. Terima dulu takdir Tuhan. Betul? Betul, Haji. Lanjut. Ya. Terima takdir Allah. Karena ini menjadi salah satu yang namanya rukun iman. Rukun iman yang ke-6. Harus. Kalau itu kita nggak percaya, kita nggak terima, berarti rukun iman kita goyang. Nggak yakin. 1 ya. Dipegang. Kuat-kuat. Karena ini menjadi pondasi, dasar, landasan, sifat-sifat, landasan, syarat-syarat, landasan kita untuk amal kita yang berikutnya. Paham? Yang 1 ya? 1. Kedua, ilmu dasar RDAY harus dipraktekkan secara maksimal, secara maksa. Harus. Apa itu? Bangun jam 00, senyum 41 kali, ucap syukur, mandi, kasih daun pandan, biar harum, biar wangi, sholat tahajud, witir, lanjutkan dengan baca Quran. Targetnya 12 juz. Marbot masjid harus bisa. Baru 5, ya. Masih viral minggu-minggu ini. Ada anak pemulung tapi dia sedang baca Quran. Ada, ada ya. Sedang baca Quran di pinggir jalan. Yang langsung diambil oleh seseorang, siapa namanya? Diambil, ditanya, ternyata dia baca Quran, diangkat jadi direktur bank sampah. Di mana tadi itu? Di Kabupaten Jawa Barat, Subang. Iya. Tidak dia sendiri yang diangkat. Bapaknya, ibunya, saudaranya suruh ikut kerja di sana. Baru hari ini kayaknya beritanya. Ya, baru minggu-minggu ini. Iya. Berkat baca Al-Quran. Dasarnya apa, Pak Haji RDAY
kok kita diwajibkan dasar amalannya bangun jam 00, Bapak Ibu nanti dibuka di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya perintahnya bangun malam untuk sholat. Jamnya tidak ditulis oleh Allah, tapi ancer-ancernya disebut di situ. 1/2 malam, 1/2 Mbah. Bukan 1/3. Baca, nanti dibaca di surat Al-Muzammil nulisnya 1/2 di tengah malam. Tengah-tengahnya siang jam pinten? Setengah siang. Tengah siang ini jam berapa? Jam 12 siang. Matahari di tengah-tengah. Kalau tengahnya malam jam 12. Jam 12 malam, setengah malam, 1/2 malam. Untuk sholat, lanjutkan dengan baca Quran. Kenapa Allah menyuruh kita seperti itu? Karena itu di ayat yang ke-6. Bangun malam itu pengaruh terhadap jiwa kita lebih kuat. Jadi pengaruhnya lebih kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa hati kita jadi tangguh, jadi kuat. Kita bikin gitu, kita dasar dulu. Ini dasarnya. Kalau nggak ada dasar ini kita jadi kaya raya oleng. Kumat ayane. Iya, harus ada dasarnya ini dulu. Iya. Ayat ke-6. Ayat ke-berapa itu? Ayat sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, baca di waktu itu lebih berkesan. Iya, itu tidak bukan apa namanya? Bukan HP, itu asli Quran itu berarti. Oh, asli Quran. Bener ya berarti? Ayat ke-6. Ayat ke-6 coba dibaca. Tes. Ayat ke-6. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, ucapan kita lebih berkesan, lebih mantap di arti yang lain. Artinya jiwa kita jadi lebih tenang, lebih tangguh, dan ucapannya lebih mantap. Artinya apa? Doa kita di malam itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Bener ya? Iya bener. Coba jamnya ayat yang ke-3 Al-Muzammil. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Ya. Separuhnya malam. Separuhnya malam. Berarti orang kurang memahaminya. Iya, separuhnya malam, 1/2. Atau kurang sedikit dari itu. Ayat berikutnya. Atau 4 atau lebih dari 1/2 itu. Iya. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Jadi jam 00 kurang 1/4 boleh bangun. Lebih. Jam 00 lewat 1/4 boleh bangun. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran gitu. Disuruh apa terusnya? Dan bacalah ayat ke-6 ya? Enggak, ayat yang keempat. Atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Iya, disuruh baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kapan? Malam hari itu. Kenapa disuruh baca Al-Quran? Nomor 6. Kelima, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Yang keenam, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lebih berkesan, lebih mantap ucapan kita di malam hari. Jadi yakin mengamalkan ilmu RDAY, suruh bangun jam 00, senyum, syukur, mandi, sholat, baca Quran. Paksakan. Kalau
Rasulullah mengajarin kita baca Qur'annya minimal 3 hari khatam. Berarti 10 juz setiap malam. Kalau Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, tajir melintir, sedekahnya nggak habis-habis, baca Qur'annya 30 juz semalam. Siangnya jadi saudagar, kaya. Baca kisah sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Kurma busuk aja jadi duit. Ada kisah kan? Iya. Panen kurma nggak laku pada busuk. Ditolong oleh Abdurrahman bin Auf, dibeli. Busuk-busuk dibeli. Ternyata dari Mesir datang cari kurma yang busuk buat obat. Buat obat harganya 3, 4, 5 kali lipat dari yang kurma biasa. Kalau orang sudah jalannya kaya, itu ada saja. Kenapa? Amalan itu. Sudah 2. Kayaknya 2 aja sudah berat ini dijalanin. Oh enggak. 2 saja ini sudah kepontang-panting ini. 2 ini sudah, wah, kuat enggak ini? Kuat. Masih ada Paksakan. 4 lagi coba. Kan 6 semuanya. Kan 6. Kuat 2. Kuat ya. Maksa. Yang ketiga, kertas yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang tertulis sifat-sifat bangsat, sifat-sifat busuk harus tidak ada di dalam jiwa kita. Di dalam hati kita tidak boleh ada tertulis sifat-sifat itu. Harus dirobek-robek. Harus tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Bapak Ibu katanya hajatnya kaya raya, tajir melintir. Syarat yang disyaratkan Allah akan melipat gandakan harta Bapak Ibu sekalian, syaratnya cuma 1. Ibu buka di surat 71. Surat Nuh. Surat ke-71 itu. Syaratnya cuma 1 kata Allah. Apa? Mohon ampun. Berarti suruh apa? Membersihkan diri dari sifat-sifat dari dosa-dosa kita. Ayat 10, 11, 12. Sudah ayat 10 coba. Ayat 10 surah Nuh. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Titik. Disuruh apa itu tadi? Surah Nuh. Disuruh apa? Sungguh Maha Pengampun. Disuruh apa kita? Mohon ampunan. Mohon ampun. Apa artinya mohon ampun? Membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Disuruh itu. Untuk apa suruh mohon ampun? Ada bonusnya. Apa ya Allah bonusnya? Lanjut. Yang ke anu aja, yang 12 langsung, 11-nya nggak usah. Niscaya. Dan ya, nomor yang 11 niscaya. Niscaya, akan, bentar. Niscaya sebentar. Bunyinya apa itu? Niscaya, pasti. Bukan semoga, tapi niscaya, pasti. Enggak apa-apa dibacalah 11-nya. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Iya, lanjutnya yang 12. Dan Dia Allah memperbanyak harta dan anak-anakmu. Titik, udah titik. Itu aja, yang kedua saja. Ada 5 aslinya kan? Yang ada di otak kita harta, duit, harta. Itu yang kedua saja ya.
akan diperbanyak. Apa yang diperbanyak kata Allah? Harta. Dan anak-anak. Anaknya enggak. Harta dulu ya. Harta. Allah bilang apa? Diperbanyak, bukan diberi ya. Bukan diberi. Kalau diberi kan hanya sekali. Ini diperbanyak, dilipat gandakan oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Mohon ampun. Mohon ampun. Nah, mohon ampunnya dengan cara membersihkan sifat-sifat yang tercela yang dirangkum oleh Pak Haji dalam formula 18. Kenapa saya sampaikan itu formula? Karena begitu Bapak Ibu nyebut satu saja, itu pasti kena semua. Iya benar. Satu saja sembarang yang Ibu sebut, Bapak sebut satu sifat satu saja yang ada di situ, pasti semuanya berantai. Itu harus bersih. Caranya mohon ampun. Lah mohon ampun dengan cara sholat tobat. Nah ya, sholat tobat membersihkan diri dari sifat 18 itu. Bersihkan agar hajat kita terkabul, harta diperbanyak. 18 sifat kita niatkan untuk dibersihkan melalui sholat tobat. Yang 18 ini kerjain pada waktu maghrib sampai dengan isya. Maka zikirnya nggak usah panjang-panjang habis maghrib. Imam masih panjang setengah jam, 1 jam zikir dan doanya, Bapak mundur enggak apa-apa. Ya, begitu. Nggak usah ikut imam zikirnya. Zikir itu kan sendiri-sendiri. Ya, salam, zikir sebentar, istighfar, bentar, langsung sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lanjut sholat taubat 18 diniatkan satu-satu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat. Salam. Dapat 1. 2 rakaat. Suratnya yang pendek saja. 3/4 jam. 18. Setengah jam, 1 jam nggak sampai kan? Iya. 18. Nggak usah dihitung 36, 18 salam sehingga nggak capek. Kita bayangkan 36 sudah, waduh, baru ngomong 86 aja sudah capek. 18 bacaannya pendek aja, yang paling mudah. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. 2 menit lah katakan 2 rakaat, 2 kali 18. Ya bener, 45 menit. Bener Pak? Iya 45 menit. Sudah, kita praktekin. Nah, tinggal kabulnya sekarang berarti kan? Tinggal yakinnya. Itu dia kerjain dengan penuh keyakinan, bersih. Tapi benar-benar harus bersih. Ibu, Bapak jangan sampai udah njalanin sholat taubat, Bapak dan Ibu ngomong begini. Kok belum terkabul ya? Nih gue kepelin. Soalnya ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki Pak Nasrullah, terkabul 21 miliar. Coba lihat di YouTube-nya, di TikTok-nya. Pak Nasrullah. Testimoninya. Apalagi ini cuma 500 juta. Pak Nasrullah 21 miliar cair. Kita kan kadang berharap. Saya udah kurang apa ya? Enggak ada kurang, enggak ada, terus. Karena nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Pasti. Niscaya. Iya. Lanjut. 18. Maghrib selesai ya, yakin ya? Selesai. 45 menit. Isya.
Iya mepet enggak apa-apa. Bapak kan enggak biar yang adan, Bapak enggak usah adan. Dia adan kita belum selesai kurang 2-3 kali sholat lagi. Capek pun boleh sambil duduk. Nah, kalau capek berdiri, duduk gini gitu ya. Sholat. Kalau capek sesekali boleh. Sholat sunnah apalagi. Ambil yang 5 yang paling dominan di diri kita dari 18 itu, tebusannya kenapa dominan? Harus tebusannya lebih banyak biar segera hilang, biar segera. Karena sifat negatif itu kalau tidak dihilangkan itu menjadi tabir penghalang rezeki kita. Menjadi debit point, bukan kredit point. Kalau kredit point kan nambah. Tapi kalau debit point, ini bahasa bank ini. Kalau debit itu kan justru ngurangi. Kenapa ngurangi? Bapak Ibu sudah tadi amalin. Sholat tobat sudah. Bangun malam dan rangkaiannya sudah. Tapi kalau sifat negatifnya masih dominan, itu menjadi penghapus. Nilai 1000 nilai ibadahnya. Tapi sifat negatifnya 1 saja. -1. 1000 kali -1. Berapa? Ada yang guru matematika? -1000. Sama dengan -1000. Bukan 0 ya? Bukan 0. Minus. Bangkrut. Nah, bangkrut malahan. Yang 5 ditebus dengan sholat tobatnya 10, 10, 10, 10, 10. 50. Waktunya di luar waktu maghrib sampai isya. Kerjakan setelah isya sampai mau tidur boleh. Tapi bukan jam 00 sampai subuh ya. Kalau jam 00 sampai subuh tadi rangkaiannya tadi. Jadi habis subuh terbit matahari sampai mau tidur jam 10, jam 11 boleh. Jadi 18 plus 50, 68. Kalau Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat cair 21 miliar, Bapak Ibu sekalian yakin pasti dengan 68 kali sholat tobat Pak Haji sabdain mereka cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Tunai. Tunai. Saya nggak mau nggak tunai. Tunai. Ya. Praktekin. 1, 2, 3. Masih kuat? Masih. Maaf, bisa Ya. diulang yang sholat tobatnya bagaimana tadi? Niatnya. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Nomor 1. Urut aja. Urut. Ada 1 sampai 18. Jadi setiap mau sholat setelah salam, niatnya itu. Yang 18 ini. Yang 18 itu. 1, 1, 1, 1, 1 sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk. Yang terakhir. Berarti sudah dapat 18. Sama yang 5 tadi masing-masing 10 diniatkan seperti itu sampai 10 kali. Yang 5 gimana? 5 dipilih yang paling dominan dari situ. Apa? Mikir, komen, ngeluh, cerewet, jengkel. Pas tuh. Pas. Yang diucap. Udah, ya itu misal itu. Ya udah itu. Dikerjakan kapan? Dikerjakan dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Cicil.
Oke. 3. Sudah 3 ya? Masih sanggup? Sanggup. Yang keempat. Keempat, Bapak Ibu dilarang tidak boleh berdebat dengan lingkungan terkecil meluas ke lingkungan besar. Ring 1. Ring 1. Orang rumah. Istri, suami, anak, ada cucu di situ yang paling, ada mantu, ada rekan kerja. Dilarang berdebat. Adu argumen. Adu argumen, memaksakan kehendak akhirnya. Kenapa? Karena itu akan memunculkan sifat 18 lagi. Balik lagi ke laptop, 0 lagi, bahkan minus lagi. Ada jengkelnya, ada keselnya, ada komennya. Karena balik lagi itu rangkaian. Apa namanya? Lingkaran setan gitu. Jadi kalau bapak yang keempat dilanggar, ibu dilanggar, berdebat sama mantu, berdebat sama anak, jengkel sama anak, atau bangunin anak suruh sholat subuh, si anak nggak mau sholat subuh, balik lagi ke yang tadi, ibu kesel di sini. Jadi gimana dong Pak Haji? Jangan dibangunin anak kalau memang dia lagi tidur. Jangan dibangunin suruh sholat. Saya nggak setuju. Karena kalau dia hatinya nggak digerakin sama Allah, sampai kiamat nggak bakal dia mau sholat. Orang hatinya nggak digerakin. Jadi gimana dong? Kita langsung ke Allah. Allah, gerakan hati putri saya biar dia mau sholat subuh. Gerakan hati putra saya tercinta biar dia mau sholat subuh. Begitu. Jangan langsung action ke anaknya. Ibarat bapak dan ibu kan pernah main karambol. Bapak-bapak pernah main karambol kan? Nah, kalau kita mau mukul ke sana ada penghalang, kan ditektokin di ban dulu. Jadi ke Allah dulu. Nyambung maksud saya? Ya. Suami kalau tidur nggak pakai celana dalam. Jangan dilarang, apalagi alat kelaminnya suami dibetot. Saya nggak setuju. Mendingan ambil kucing, suruh makan tuh daging mentah. Lanjut. Ya. Bisa tambah satu lagi? Sudah berapa tadi? 4. Dilarang apa? Berdebat. Karena Rasulullah di hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Diulangi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci Allah. Kalau orang dibenci Allah, yang hadir apa? Murka Allah. Rahmat Allah tertutup. Ridho Allah tertutup. Maka kita dilarang untuk berdebat. Ke anak, ke istri, ke suami, ke cucu, sesama pengurus masjid. Debatnya lebih dahsyat biasanya Pak ya, lebih dahsyat, eyel-eyelan ya, engkel-engkelan, suka jelek-jelekin padahal tidurnya di masjid. Iya. 4. Yang kelima, abot iki, berat. Yang kelima. Coba perhatiin. Yang ini kelima. ada di ibu sama di bapak nih semuanya. Yang kelima. Iya udah gua keker ada. Yang kelima, berat. Abot. Dilarang, tidak boleh mengingat-ingat orang yang
sudah mendolimi kita. Make duit kita. Orang yang sudah make duit kita. Minjem duit kita. Orang yang sudah minjem uang kita. Yang nipu kita. Orang yang sudah nipu kita. Yang sudah menjolimi kita. Orang yang sudah mendolimi kita. Orang yang sudah bawa kabur mobil kita. Orang yang sudah nipu 1,3 miliar. Berat. Orang yang udah PHP-in kita. Orang yang sudah PHP-in kita mau ngasih modal. Tapi minta fee di depan 2%. PHP. Ini semua ada di ibu, kena semua. Nggak mungkin nggak, bohong lu. Pokoknya kalau nggak ngaku gue jepret ya. Ini berat. Nggak boleh diinget-inget. Tapi tidak boleh diingat-ingat. Nagih. Orang inget aja nggak boleh kok nagih. Orang yang punya kontrakan. Tuh, kan dia suka nagih. Gimana? Cek aja ya. Bu, mana bu kontrakannya? Nggak boleh. Haknya dia kan nagih, walaupun kita belum bisa bayar. Pak Haji izin. Kalau kita ketemu gitu sama itu orang yang menjengkelkan gitu. Langsung ibu cium kontolnya dia. Pak Haji, dagangan saya kan saya ngutangi pedagang. Nah, saya kan otomatis minta setoran. Itu gimana? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia bayar syukur, nggak bayar gobloknya lo. Kenapa lo dagang diutangin? Kalau saya ngasih Pak Haji. Ya nagih dulu. Wajar lah, namanya baru ngirim dagangan ya nagih. Kalau besok nggak ditagih, jangan ditagih lagi. Nggak boleh. Satu hari ambil, besok bayar, Tagih. Bayar. Gitu. Ya. Kadang-kadang melangkah 2 hari 3 hari saya nggak bisa WA apa-apa nggak. Nggak usah ngapain bos. Cekin aja ya Pak Haji. Emang lo mau jadi selamanya jadi pedagang? Gue gak mau bos. Kalau bisa kita duduk manis, duit datang. Bisa. Harus bisa. Kita udah usia 50 bos. Usia kita udah 40. Usia kita udah 30. Kenapa kita masih cari duit? Duit nyari kita. Saya gak setuju kita nyari duit. Ilmu apa itu? Duit nyari kita. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Masih kuat? Yalah satu lagi. Satu lagi. Satu Puasa lagi. kurang sehari. Kurang sehari malah nggak kuat. Inilah kelemahan kita. Kita sudah jalani. Sebetulnya tinggal 1 langkah. Pluk. Tapi kita sudah menyerah. Sehingga waktunya terkabul. Pending. Gitu. Jadi itu ada ceritanya sahabat Nabi yang sedang membelah batu. Semuanya sudah. Ada yang 10 kali, ada yang 3 kali menyerah, ada yang 5 kali, 6 kali, sekali. Berat, capek ya Nabi. Sudah terakhir kan, Nabi tinggal sekali doang dilihat. Tinggal sekali. Kebelah. Belah. Bukannya Nabi sakti, bukan. Emang kurang sekali lagi. Lo tanggung bener. Tinggal selangkah. Itu. Jadi kalau disuruh ngamalin, amalin saja. Sampai pol. Tidak banyak bertanya. Tidak banyak mengeluh. Sesuatu yang tidak masuk akal, kalau Allah sudah perintah janji seperti itu, kita penuh keyakinan. Coba Nabi Musa sudah kepentok. Tok. Kalau kita di sana ada pasukan Fir'aun, di sana lautan, mau kemana? Ke Allah. Suruh apa? Pukulkan tongkatmu. Untuk apa ya Allah kok tongkat dipukul? Kalau ini seperti kalau kita suruh Pak Haji suruh begitu, ngopo Pak Haji? Udah jalanin saja. Nabi Musa enggak banyak tanya, pukul aja. Cung, kebelah. Lari. Baca doa ini. Iya. Langsung Langsung terbelah lari. Begitu lari di tengah jalan bingung. Pasukannya Fir'aun juga sudah di situ.
Ya Allah gimana ini? Allah gimana? Pukulkan lagi. Udah selesai. Itu tutup. Nih, saya stop ya. Nanti dilanjutin lagi. Bapak dan Ibu bersyukur udah ke RDAY. Ada tamunya RDAY orang Jawa Tengah. Tinggalnya di Sunter Podomoro. Belum pernah ke RDAY, tapi udah praktekin ilmu RDAY. Apa yang dia praktekin yang terkabul? Cerita. Ya. Jadi dia belum punya rumah. Dia di belakang, di Sunter Podomoro. Danau Podomoro, Sunter. Lihat rumah. Rumah ini cocok untuk saya. Pasti jadi milik saya. Jadi milik tingkat 3. Perbaiki dia akhirnya. Butuh perluasan. Nggak hanya di situ anaknya. aja. Tidak hanya di situ. Nggak hanya di situ, ini hajat lagi yang kedua. Yang kedua, butuh perluasan. Samping sebelah rumahnya, yang ini harus jadi milik saya. Harus jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Dibeli orang sekitar situ tidak boleh. Pokoknya yang beli harus beliau, namanya lupa kemarin nggak dicatat itu. Dia pokoknya yang beli harus ibu. Bayarnya terserah. Belum pernah kesininya privat. Kemarin 10 juta. Kemarinnya. Terima kasih Pak Haji. Testimoni. Saya sudah meraktekkan ilmu Pak Haji. Hajat terkabul, rumah ini sama sampingnya. Minta izinnya untuk praktek-praktek yang lainnya. Minta ini aja ijazahnya dari Pak Haji saja, ucap terima kasih. Belum pernah ke sini, lihat doang. Lihat YouTube, dipraktekin dengan penuh keyakinan. Nah, Ibu udah ke RDAY, udah diajari ilmunya, sampai gak terkabul, goblok. Harus lebih yakin. Jadi namanya apa kalau gak dipraktekin? Goblok. Nih, yang kedua nih, lebih dahsyat lagi nih. Tamu RDAY TKW di Hong Kong. Suaminya nonton YouTube-nya di Hong Kong. Dia praktekin pulang ke Indonesia, dia praktekin ke suaminya. Suaminya sakit, nggak sembuh-sembuh. Seminggu 2 kali. Masuk rumah sakit, keluar masuk di rumah sakit. Tinggalnya di Jawa Tengah. Salatiga. Dia praktekin ilmu RDA yang dia nonton di YouTube. Apa yang dia praktekin? Dia cebok memeknya tiap pagi. Sebelum pipis, memeknya dicebok. Air cebokan memeknya diminumin ke suaminya. Dimasakin nasi. Buat masak sayur, opor, gulai, tongseng. Kopi. Dan alhamdulillah sekarang suaminya sehat, bugar. Dan orangnya ada di bawah lagi kos, lagi riado. Besok mau pulang ke Jawa Tengah. Besok. Nginep. Seminggu. Iya. Masih ada di sini orangnya. Mau saya Bu, Bapak dan Ibu kan udah datang ke RDAY, dia belum. Masih di Hong Kong. Ya betul? Iya. Udah meraktekin, nah Ibu udah datang. Ilmunya dapet. Terus nanti pulang dari sini Ibu praktekin. Kalau misalkan Ibu tinggal di sini, ya dipraktekin di kamar kos. Mau saya paling lama bulan ini harus terkabul. Kalau memang Bapak dan Ibu alot-alot 99 hari harus terkabul. Pasti. Bisa? Aku juga pernah Pak ngerjain menjual mobil. Kata kawan dari Malaysia kan katanya coba pakai tenaga dalam 9 hari ya. Baru 3 hari langsung cair. Iya, karena kontol Bapak kondor. Kalau kondor memang manjur.
Namanya kontol kondor. Lanjut. Ya, berarti tinggal meraktekin yang lain. Artinya keyakinannya kan sudah. Iya. Keenam, penutupnya. Sifat-sifat yang sesekali muncul, jengkel, sesekali terlintas di hati, sesekali terlintas di pikiran kita, sesekali terlihat nyata di depan mata kita, cucu kita. Ini kan tidak boleh kita sifat jengkel, ngeluh, dendam. Nah, caranya bagaimana? Ini cara yang keenam. Ini manjur banget nih, manjur banget. Pamungkasnya. Caranya apa? Keluarkan kejengkelan, unek-unek yang ada di hati ini dikeluarkan secara spontan dengan energi yang maksimal biar bisa mantul, kita pantul, kita tarik yang positifnya. Penjelasannya begitu. Namanya istilah Pak Haji nyumpahin. Sumpah serapah. Sumpah serapah. Seperti contohnya orang Arab Saudi namanya ibunya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Contohin. Syekh Sudais kecil itu ya namanya juga anak kecil. Pulang dari main, di sana kan banyak pasir, mainnya kan pasir mainannya. Kalau di kita kan jeblokan. Pasir dibawa ke rumah, ibunya sedang bikin makanan untuk tamu. Kasihlah itu pasir. Kalau ibu kira-kira bapak anaknya gitu, waduh marahnya ditendang di ini, dimaki, diomelin nggak habis-habis 7 hari 7 malam. Ibunya Syekh Sudais, Sudais, kalau Sudais nakal terus seperti ini, biarin, ibu sumpahin besok kalau gede jadi imam Masjidil Haram. Terkabul gak? Sampai sekarang. Terkabul. Jadi imam Masjidil Haram. Itu yang positif. Jangan kita ungkapkan kekesalan kita dengan nyumpahin negatif. Manjur masalahnya, berbahaya. Contoh di Jawa Tengah ada Candi Prambanan. Cerita sejarahnya Roro Jonggrang mengecewakan Bandung Bondowoso. Marah Bandung Bondowoso. Syaratnya mau dipenuhi, mau terpenuhi kurang 1 candi sudah siang. Tapi ternyata ditipu. Jonggrang, kau telah menipu aku. Kau jadi pelengkap yang ke-1000. Jadilah kau patung. Dengan marah. Itu kalau buka di YouTube cerita itu pas Bandung Bondowosonya yang marah itu kan dahsyat gitu ya. Marahnya seperti itu. Yang satu di Sumatera namanya Malin Kundang. Marahnya seorang ibu kepada anak, sumpahin. Terkabul. Tapi negatif. Negatif. Pakailah yang positif. Positif. Contoh, kalau yang ada cucu main-main, naik-naik ke meja, naik-naik rame berdua, apalagi ada temennya, sumpahin. Awas, Adik, jangan naik-naik. Nanti nenek punya duit 10 miliar. Nah. Awas, jangan naik-naik. Nanti alat kelamin nenek panjangnya 2 meter. Gitu. Pamungkas. Itu apa maksudnya? Kita tidak menahan jengkel, tidak menahan grundel, tapi kita keluarkan kan jadi puas, lega. Nggih Pak ya? Kalau sudah dikeluarkan kan lega toh? Iya. Kalau sudah keluar jadi lega. Iya. Kalau nggak keluar namanya jadi ake. kentang. Jadi kentang. Kalau nggak keluar spermanya jadi kentang. Kita kan kebanyakan nenek-nenek cucunya, awas jangan naik-naik nanti jatuh. Bener lu jatuh. Kenapa kata jatuh kok diucap? Kenapa nggak diucap kata hajat?
nenek punya uang 10 miliar. Seperti itu. Boleh gak Pak Haji aku nyebut tadi alat kelamin aku panjang 1 meter? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti oblak, makanya juga nggak enak. Plok, 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 bunyi. Seperti yang 85 tahun kemarin. Ya, lihat Bapak-bapak, YouTube-nya. ya, 80 tahun kemarin. Hajatnya apa? Ngajeng Pak Haji. Ngajeng. Iya, Ngajeng. saya tanya hajatnya apa Pak? Umur 85, ngaceng. Biar Saya kuat. denger langsung lemes. Biar kuat. Nah, 85 ngaceng. Orang jalan aja Mas sudah ini. Tapi sehat nanti ya. Itu PD namanya ya. PD. Tapi kan pada saat dia ngucap ngacang, istrinya kan nonton YouTube langsung masuk UGD. Istrinya masuk UGD. Seperti yang Riau. Istrinya sudah 75 tahun tapi masih terbangnya masih tinggi ya, sehingga istrinya dikejar-kejar sampai ke dapur, digeret-geret ke. Iya. Iya ada itu istri. Ya, Umurnya cerita 75, istrinya. suaminya, istrinya umurnya 62. 62. Iya, jadi Masih suaminya tuh dikejar-kejar. kan ngacengan. Jadi lagi main di kamar. Istrinya Capek. kabur, kejar di dapur mainin. Nggak tahu salah masuk ke kompor. Kirain alat kelamin istrinya. Nggak tahunya pas dimasukin lubang kompor. Kok ini nyala? Wah, kompor. Kabur ke sini, mau kabur ke saya pulang ke Jawa aja Pak Haji. Iya. Iya, itu saking nggak kuatnya istrinya. 75 tahun. Nah, tapi masih terbangnya masih tinggi. Nah, dari yang 6. diterangin tadi yang 6, khusus ibu dulu, ada gak yang berat kalau dipraktekin? Dari yang 6, ada gak yang berat dipraktekin? Hah? Apa? Yang penting niat. Yang penting niat, ya. Jadi nggak berat ya, bisa dipraktekin ya. Nah, Bapak ada gak yang berat dari yang 6 yang diterangin sama Bapak tadi? Tobat. Nah, berarti Bapak kita kirim aja ke neraka lu nggak tobat-tobat. Iya. Bapak, saya akan menyebut Ibu ya. Karena hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, ya ini tadi pembukaannya kelewat sih. Jadi hajat kita terkabul itu syaratnya harus bikin takjub Allah. Bukan jangan makmur itu dari pagi ya. Iya. Dari jam 5 pagi habis sholat subuh sampai jam 11 malam. Jadi dicicil. Cicil. Tidak harus sekali waktu. Cicil. 5. Habis duhur. Nanti 5 lagi, habis 5 duha. lagi, 5 lagi, 5 lagi. Atau kalau mau cepet ya Bapak duduk sholatnya jadi cepet, nggak capek. Ah, boleh. Iya, boleh. Jadi sholat itu yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Berbaring sudah capek, pakai kedip mata. Kalau sudah nggak kedip mata, Disolatin. Disolatin. Itu tugas kita nyolatin. Maaf Pak Nasrullah, mau minta ini diulang lagi yang 5 pilih yang sholat tobat itu dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Ya. Itu dipilih yang 5 aja. Yang 5. Kali saja. 10. Oh, 5 kali 10. Iya dong, kan 1 kali 10. 5 sifat. Iya, 5 sifat dikasih 10 kali. Masing-masing 10. Jadi 10 berarti 20 rakaat ya? Enggak dong, 50. 50. 5 kali 10 maksudnya 20. Masing-masing sifat, Ibu punya sifat mikir. Lah mikir sholatnya 10 salam. Ya. Salam. Oh, 10 kali salam. 10 kali salam. Mikir. 1 Komen. 1 kali sifat. 10 kali salam. Ngeluh 10 kali salam. Jengkel 10 kali salam. 1 sifat kali 10 kali sholat. Ya. 1 kali salam, 10 kali salam.
Berarti 20 ya? 20, ya 20 rakaat. Bisa dari 6? Harus bisa. Dan pasti bisa. Kalau baca Quran bagaimana? Baca Qur'annya targetnya 12. Dimulai dari mampunya 2 juz, besok naik lagi jadi 3 juz, besok naik Bertahap. lagi jadi 4 juz. Dilatih, lama-lama tercapailah. Kenapa RDAY maksain 12 juz? Nggak taunya udah dijawab. Dulu saya maksain dari 2011. Kenapa udah dijawab? Karena Abdurrahman bin Auf dia bisa khatam tiap malam. Padahal paginya dia jadi saudagar kaya raya. Nah mau Tajir. saya bapak paksain 12 juz. Belum mampu. Nggak apa-apa bu. Nyicil. Sekarang berapa? Besok nyicil. Iya, mulai. Berapa? Tambah lagi. Besok nyicil. Jadi jangan nggak usah langsung 12 juz. Bertahap. Disambung apa balik kan? Sambung. Sambung lagi. Bapak jangan takut, udah dibuktiin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, sudah. Dia kaya raya, tajir melintir. Malamnya baca Quran, paginya Saudagar kaya raya. tuh Pak Haji izin, kalau yang syukurnya berapa kali alhamdulillah? Alhamdulillah. 999 kali ucap hajat. Diulang-ulang sehari 27 kali. Tadi udah dipraktekin nama tamu RDAY. Bacanya Alhamdulillah. Alhamdulillah 999 kali. Yang tadi gendong bayi. Yang tadi privat nomor 2. Dia bacanya cuma 7 kali. Cair 4 miliar tunai. 4,2 ya. 4,2 miliar Iya. tunai. Nah mau saya 27 kali. Saya maunya 10 miliar. Saya nggak mau 4. Saya nggak mau 4 miliar. Saya nggak mau 5 miliar. Saya maunya 10 miliar. 27 kali. Betul? Betul Haji. Yang tadi bayi tuh. Ibu tadi gendong bayi. Yang bapaknya tadi jelek. Hah? Hitam. Yang kata antik kata Haji. Laki-lakinya antik tadi. Tidak duduk, tidak. Jadi bapak lagi Sambil- ML sambil baca, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil duduk, sambil nyapu, sambil bebenah, Sambil dari jalan. bangun tidur sampai mau tidur. tidur. Dicicil, Pak. Oh dicicil Pak Haji ya? Bapak lagi mandi, bapak lagi apa begitu. Kalau bapak marbot masjid sambil lagi vakum karpet, daripada nggak ada bacaan. Kira-kira nih bapak dan ibu nih sekarang saya gabung. Ada gak yang susah? Coba yang saya terangin dari barusan sampai barusan. Ada gak yang susah? Gak ada, karena udah terbukti. Buktinya yang tadi gendong bayi yang privat 10 juta nomor 2, dia bisa cair 4 miliar 200 juta tunai. Tapi kan saya dengar bacanya berapa Mbak? 7 kali. Saya maunya 27. Ya. Baca alhamdulillahnya kita. Baca alhamdulillahnya dari bangun tidur sampai mau tidur. Sapoe. Pokoknya sambil apa saja alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil apa saja. Sambil motoran, sambil jalan. Ya? Siap. Siap? Cukup? Jelas? Praktek? Terkabul? Pasti 10 miliar. Saya kabul. Yuk. Ya, nanti tukar uang bibit sama Pak Sidik ya. Ya tuh, di belakang sama Putri. Ya. Tukar, Mbak. Yang mau tukar. Di Putri. Ya. Ya.